Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah pada hari ini bersedia hadir untuk mengikuti acara sosialisasi untuk pengisian portal P3M terkait penelitian PKM atau pengabdian kepada masyarakat serta publikasi. Untuk mempersingkat waktu, ulun persilahkan kepada Bapak Denny Reda untuk menyampaikannya. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, langsung saja biar tidak terlalu resmi dan formal. Karena tujuan hari ini adalah kita mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan portal P3M, baik itu untuk keperluan hibah internal ataupun keperluan pendataan atau pengumpulan database penelitian pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Ini share screen ulun nampaklah sudah nampakkah Bapak Ibu? Iya Pak, kelihatan. Baik, langsung saja biar segera cepat kita bagikan informasinya. Untuk diperkenalkan dulu bagi yang sudah melaksanakan hibah internal, baik itu hibah unggulan prodi maupun hibah bersaing dari LP2M, itu mungkin sudah mengenal aplikasi sistem informasi untuk pengusulan hibah yaitu portal P3M. Nah, yang belum bersinggungan dengan hibah mungkin belum tahu apa itu portal P3M. Nah, portal P3M ini adalah sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk pengelolaan, sebenarnya hanya untuk pengelolaan penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, portal P3M ini berjalan atau beroperasi di bawah LP2M sebagai sistem untuk pengontrolan P3M. Nah, kita singkat saja P3M untuk istilah penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah. Nah, untuk mengakses portal P3M ini... suratnya itu, Bang, yang dipicit. Oh, suratnya kawan. Jangan dikopikan. Di sistem portal P3M ini berada di bawah website LP2M. Jadi kalau yang mau mengakses langsung saja di lp2m-umbjm.ac.id. Saya ulangi lagi, lp2m-umbjm.ac.id. Nah, untuk mengakses portal P3M, sebelumnya harus mendaftarkan dulu akun melalui Google Form yang disebarkan melalui grup pegawai. Sebelumnya juga sebenarnya bagi yang pengusul hibah sudah punya akun masing-masing, jadi tidak perlu bikin dan mengusulkan lagi karena sistem informasinya sama. Nah, bagi yang belum memiliki akun, silahkan daftarkan. Linknya sudah kami bagikan juga di grup pegawai untuk didaftarkan. Nah, sistem pendaftaran ini memang bersifat manual. Tujuannya adalah untuk verifikasi terhadap pemohon apakah ini dengan menggunakan email resmi apa tidak, apakah emailnya memang ada kendala atau tidak. Nah, nanti akan paling lambat 2 kali 24 jam akan mendapatkan email berdasarkan pada email yang didaftarkan di formulir Google Form tadi. Nah, username dan password akan dikirimkan melalui email ke masing-masing user yang melakukan permohonan atau mengisi formulir dari Google Form tadi. Jadi tunggu saja Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Kebetulan linknya dibagikan ulang hari ini. Bagi yang sudah mendaftar atau mengisi Google Form, ditunggu saja 2 kali 24 jam. Insya Allah sudah akan ada masuk sebelum 2 kali 24 jam sudah ada masuk nanti emailnya. Bagi yang sudah memiliki akun,
silakan saja, kami tekankan sekali lagi, silakan untuk loginnya adalah pada sudut kanan atas. Jadi di sini kebetulan ada ada satu tulisan portal P3M di bagian bawah. Ini tolong jangan diklik karena ini adalah aplikasi sampel untuk portal P3M, sehingga bagi yang telah memiliki akun itu tidak akan bisa masuk ke sini karena memang sistemnya terpisah lokasinya. Ini hanya untuk sampel saja. Tapi aplikasi sebenarnya yang kita jalankan ada pada bagian sudut kanan atas. Ada tulisan login, jadi silakan klik saja login untuk mengakses portal P3M. Nah, nanti jika setelah klik login, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, silahkan masuk menggunakan username dan password yang telah didapatkan dari email. Nah, tampilan awal atau dashboard atau tampilan halaman utama dari akun portal P3M adalah sebagai berikut. Pada bagian ini adalah preview dari kegiatan masing-masing dosen yang memiliki akun. Jadi kita tidak bisa melihat jumlah total penelitian akun dosen lain, hanya bisa untuk punya sendiri. Nah, dari sini kelihatan kita punya penelitian berapa, baik itu penelitian mandiri maupun penelitian yang tergolong dalam hibah bersaing. Sama juga pengabdian seperti itu di bagian sini. Nah, untuk bagian pendanaan ini adalah rangkuman dari penelitian dan pengabdian masyarakat, tetapi hanya untuk yang mendapatkan hibah bersaing. Kemudian ada bagian publikasi. Nah, di sini tercantum seluruh jenis publikasi, baik itu buku, jurnal, maupun proceeding. Nah, pada bagian bawahnya ada HKI, ini juga review singkat mengenai total HKI yang kita miliki. Nah, untuk data-data ini, selain yang mendapatkan hibah bersaing, baik itu penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, maupun HKI, itu diinputkan secara manual. Nah, cara menginputannya akan kita bahas di hari ini. Bagi yang tidak sempat bergabung ke grup Zoom ini, nanti rekaman ini akan kami upload di channel YouTube LP2M. Selain itu juga tutorial-tutorial singkat cara per cara dari setiap menu ini akan diupload juga di channel LP2M. Jadi ada kegiatan hari ini, kemudian ada tutorial juga satu persatu cara menginputnya. Akan ada beberapa video tutorial di channel LP2M. Silahkan jika yang tertinggal informasi dapat mengakses channel LP2M tersebut. Selain itu, kami juga masih dalam pembuatan, memang kami akan sediakan juga panduan satu persatu dalam bentuk PDF. Diharapkan dengan berbagai cara ini dapat meminimalisir kebingungan Bapak Ibu sekalian tentang cara menggunakan portal P3M. Jadi ada lewat video, ada lewat PDF, dan juga video rekaman hari ini pun akan diupload di channel LP2M. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah untuk ini, karena ini full saya cerita tentang tata caranya aja ya, step by step. Jadi ini benar-benar langkah per langkah yang akan diceritakan hari ini, biar cepat untuk kalau mau sambil praktek pun silahkan kalau yang sudah punya akun. Yang pertama untuk penginputan laporan penelitian. Untuk input laporan penelitian, silahkan pilih di menu bagian kiri. Itu ada data laporan penelitian. Nah, bagi yang ingin mengumpulkan laporan penelitiannya saja, maupun yang mau mengusulkan baik itu hibah internal ataupun pengusulan surat tugas, sekarang dapat dilakukan dengan melalui klik usulan penelitian. Jadi sama ya, untuk usul hibah internal, untuk pelaporan penelitian, ataupun untuk pengusulan surat tugas, itu silahkan melalui usulan penelitian. Setelah masuk ke bagian usulan penelitian, silahkan klik bagian tambah data. Nah, pada bagian ini ada beberapa form yang mesti diisi untuk melengkapi syarat kelengkapan pengisian database portal P3M. Yang pertama adalah skema. Nah, ini sudah tersedia semua, baik itu penelitian, seluruh skema yang ada di LP2M, unggulan universitas,
penelitian reguler, unggulan program studi, maupun penelitian mandiri. Nah, untuk penelitian mandiri, silakan pilih skemanya penelitian mandiri. Judul penelitian, silakan saja diketik. Disarankan untuk copy paste sebenarnya pada laporan yang telah disusun di template penelitian atau pengabdian masyarakat masing-masing. Formatnya adalah besar kecil, yaitu besar di huruf awal dan selanjutnya dilanjutkan dengan huruf kecil. Untuk bidang kajian, nah ini ada 5 bidang unggulan sesuai dengan roadmap penelitian yang ada di LP2M. Silahkan sesuaikan masing-masing. Ini masuk ke bidang kajian mana sih? Kemudian untuk pendanaan, silahkan dipilih mau jenis pendanaan yang mana. Silahkan sesuaikan tahunnya masing-masing. Anggap ini untuk contoh, saya contoh mandiri 2021 dulu. Usulan dana bagi penelitian mandiri mungkin kita tidak bisa menentukan karena dananya pun dana sendiri, tapi diharapkan Bapak Ibu dosen sekalian bisa memperkirakan ini penelitian sudah akan memakan biaya seberapa besar sih. Jika pun penelitian itu sudah selesai, paling tidak estimasinya saja berapa dana ini dihabiskan untuk kegiatan penelitian yang ini. Misal, ini untuk contoh saja. Nah, untuk cara penulisannya, seluruhnya ditulis dengan angka tanpa tanda baca apapun, tanpa mata uang. Jadi ditulis angka seperti ini saja. Kemudian untuk anggota, jika tidak ada anggota, penelitian ini penelitian sendiri, nah silahkan saja ini dikosongkan. Tapi jika ada, maka sesuai dengan pedoman P3M yang ada di LP2M, maka maksimal anggota adalah boleh 2 dari anggota dosen. Nah, anggota sendiri pun harus berdasarkan pada user yang sudah terdaftar di sini. Jadi jika misalkan anggota Bapak Ibu sekalian belum mendaftarkan di portal P3M, diharapkan untuk segera mendaftar dulu sebelum melakukan input terhadap data masing-masing. Nah, ada satu kolom lagi yaitu tenaga ahli. Supaya tidak salah persepsi, tenaga ahli ini pada dasarnya, tim ahli ini pada dasarnya tidak untuk dosen. Jadi maksimal menambahkan rekan dosen sebagai anggota itu hanya pada bagian anggota ini saja. Nah, tim ahli ini boleh dimasukkan selain dosen, baik itu tenaga ahli, kita memerlukan apa misalkan untuk keperluan penelitian kita, asisten atau laboran, surveyor, analisator, atau bahkan mahasiswa yang memiliki keahlian khusus tercantum seperti ini. Apakah dia dianggap tenaga ahli mahasiswa tersebut, tapi dia berstatus mahasiswa di UM Banjarmasin, silahkan dimasukkan pada kolom tim ahli. Tim ahli ini boleh dimasukkan baik itu sivitas akademik di internal Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ataupun tenaga ahli dari luar jika kita memang bekerja sama atau membayar tenaga ahli khusus untuk membantu penelitian kita. Tenaga ahli boleh lebih dari 1. Nah, untuk menginputnya bagaimana? Bisa diinput dengan cara memasukkan namanya saja. Tapi jika lebih dari 1, maka dibatasi dengan tanda titik koma. Nah, seperti ini. Nah, untuk tahun penelitiannya, silakan dipilih sesuai dengan tahun penelitian yang akan dilaksanakan. Perlu diingat, bagi yang ingin melaporkan laporan penelitian, baiknya adalah, ini untuk penelitian mandiri, baiknya melaporkan penelitian di tahun yang sama, meskipun mungkin sudah selesai dan penelitiannya ada di awal-awal tahun, kemudian di akhir tahun baru submit data ke portal P3M. Diharapkan sekali untuk menginput di tahun yang sama, jadi jangan sampai pindah ke tahun berikutnya. Misal penelitian dilakukan di 2021, tiba-tiba datanya baru diinput di 2022. Itu akan sedikit mengganggu sebaran data yang ada di portal P3M. Karena apa? Ini saya balikan ke atas lagi. Pada tanggal usulan, ini bersifat real time atau timestamp-nya permanen. Sehingga ketika diupload di tahun 2022 misalkan, sedangkan penelitian ini tahun 2021, di sistem akan tetap tercatat di 2022. Oke, itu untuk laporan penelitiannya. Silahkan di-upload di file proposal.
Nah, untuk penelitian mandiri, tidak perlu mengupload dokumen-dokumen lainnya, hanya perlu mengupload file proposal saja, baik bagi itu yang ingin mengusulkan surat tugas. Nah, untuk laporannya saja, hanya ingin melaporkan, maka tetap di bagian ini, tapi dimohonkan untuk mengupload file PDF. Kalau tidak file PDF, dia tidak akan tercatat. Ini kita coba contohkan. Nah, saya ulangi sekali lagi, yang diupload adalah file PDF untuk proposal atau laporan penelitian. Untuk bagian lainnya tidak perlukan kecuali untuk usulan hibah penelitian yang bersaing akan mendapatkan dana dari universitas. Jika sudah selesai, silahkan klik tombol simpan. Nah, dia akan muncul langsung ke double data ini. Bagi yang langsung hanya ingin melaporkan saja laporan penelitiannya, maka nanti ini memang sistemnya bersistem manual, sehingga akan memerlukan admin dari LP2M untuk memindahkan. Jadi jangan bingung ketika statusnya masih pending. Nanti paling tidak dalam 1 atau 2 hari dia akan direview dulu oleh LP2M, kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan pada skemanya masing-masing. Jika ini laporan penelitian, maka LP2M akan langsung memindah verifikasinya ke bagian riwayat penelitian. Jadi jika yang diupload adalah laporan akhir penelitian tanpa ingin mendapatkan surat tugas, silahkan upload di bagian riwayat penelitian. Nanti silakan upload di sini, akan dipindahkan ke bagian riwayat. Nah, riwayat penelitian Bapak Ibu sekalian ada di sini, terkumpul di sini nantinya. Nah, bagi penerima hibah nanti akan satu persatu mengikuti langkah-langkah ini. Kemudian untuk yang penelitian mandiri dan memerlukan surat tugas, tadi kan memerlukan proposal. Nah, proposal yang diupload akan langsung di-accepted, akan langsung diterima, diverifikasi dan dipindahkan ke laporan akhir. Jadi ada dua verifikasi berbeda. Untuk yang sudah mengumpulkan laporan, langsung akan dipindahkan oleh admin LP2M ke riwayat penelitian masing-masing dosen. Nah, bagi yang memerlukan surat tugas, nanti akan dipindahkan ke laporan akhir. Kenapa harus dipindah ke laporan akhir? Karena ada tanggung jawab laporan penelitian bagi dosen-dosen yang hanya mengumpulkan proposal. Nah, laporan akhirnya itu dianggap sebagai tanggungan atau utang dari masing-masing dosen kepada sistem untuk mendapatkan riwayat penelitiannya. Jika laporan akhir sudah di-upload, maka dia akan juga masuk ke riwayat penelitian. Nah, hal ini berlaku juga sebenarnya untuk data pengabdian. Jadi cara inputnya sama, tidak berbeda. Walaupun nanti di video tutorial akan dijelaskan satu persatu, cuman untuk mempersingkat waktu hari ini, cara penelitian dan pengabdian itu kebetulan sama. Baik, itu untuk laporan penelitian. Nah, kita bisa lihat contohnya, ketika dia sudah masuk riwayat, dia akan masuk tabel ini. Nah, sementara karena ini belum diverifikasi oleh pihak LP2M untuk simulasi tadi, maka tidak akan tampil di sini. Nah, ini yang akan menjadi database kita di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ketika akan ada asesmen lapangan, ada akreditasi dan segala macam, data akan terkumpul di sini. Harapannya seperti itu, sehingga track record dari kegiatan P2M dosen di kampus kita itu tercatat secara jelas. Baik, ya itu untuk data laporan penelitian. Kemudian berikutnya adalah untuk pelaporan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini yaitu terbagi menjadi 3, yaitu jurnal, proceeding, dan buku. Nah, untuk penguploadan jurnal, langsung saja kita simulasikan. Nah, jika diklik jurnal, maka di sini akan tampil seluruh data di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi Bapak Ibu yang telah menginput, kebetulan untuk akun lain bisa melihat sebaran datanya. Nah, kebetulan untuk bagian publikasi ilmiah jurnal ini tidak ada filter, sehingga seluruh dosen yang memiliki akun bisa melihat seluruh publikasi yang ada di yang terinput di dalam portal P3M. Jadi jangan heran ketika Bapak Ibu sekalian buka
klik jurnal, kemudian muncul beberapa artikel. Nah, itu adalah artikel yang diinputkan oleh akun lain, jika tidak pernah melakukan input. Kemudian, untuk menambahkan data jurnal Bapak Ibu sekalian, tinggal klik tombol tambah data. Nah, ini sudah tidak bisa diapa-apakan, karena memang ini untuk skema publikasi jurnal. Judul silahkan copy paste langsung jika pada dasarnya sih tidak ada lagi jurnal yang tidak terbit di OJS untuk Indonesia ya. Jadi silahkan walaupun formatnya besar kecil atau kapital semua di judul, silahkan copy paste dari OJS-nya langsung. Atau kalau itu jurnal berstandar internasional, silahkan intinya adalah copy paste dari judul tempat di mana jurnal itu terbit. Nah, untuk author ini tidak silahkan dipilih diri sendiri. Nah, ini yang akan tercatat hanyalah penulis pertama. Jadi bagi penulis kedua dan ketiga seterusnya tidak perlu menginput lagi walaupun datanya tidak muncul, tapi yang dihitung di sini untuk tampil di depannya adalah penulis pertamanya. Sehingga untuk mengeceknya hanya langsung kepada artikelnya saja. Nama jurnal atau penerbit ini nama jurnalnya. Kemudian ISSN-nya, jika jurnal tersebut memiliki 2 ISSN cetak dan online, maka yang akan diinput adalah ISSN online-nya. Nah, untuk volume juga dicantumkan serta nomor terbitannya juga. Nah, tanggal terbit intinya ini disesuaikan berdasarkan pada tanggal terbit di halaman OJS. Silahkan disetting sesuai dengan bagian tanggal ini. Misal kita coba-coba saja di URL artikel ini wajib dimasukkan agar ketika dicek di dalamnya ini keaslian artikel bisa kita pertanggungjawabkan. Pak Denny boleh tanya. Silakan Bu. Pak Denny, kalau seandainya misalnya penulis pertama itu dari institusi lain di luar UMB, itu pelaporannya tetap harus kita laporkan ke LPM apa? P3M ya? P3M atau tidak bisa dilaporkan, Bu? Pak. Langsung saja ulun jawab. Terkait dengan itu, karena portal P3M ini memprioritaskan pada penulis pertama, nah sehingga bagi rekan-rekan yang penulis kedua dan ketiga di sini dan penulis utamanya adalah dari kampus lain, maka itu tidak terhitung. Jadi yang dihitung adalah murni seluruhnya untuk penulis pertama. Begitu. Ini kami lanjutkan lagi ya. Jika jurnal ini terakreditasi Sinta, silakan dipilih saja langsung. Jika belum, maka silakan klik belum terakreditasi. Nah, ini tingkatannya apa? Kalau terakreditasi, otomatis dia adalah tingkatan nasional. Langsung di-save saja. Nah, datanya akan muncul di bagian ini. Baik, biar cepat saja. Untuk proceeding, pada dasar ini data untuk jurnalnya sudah terinput ya. Silakan bisa dicek. Untuk edit data, jika ada perubahan, misalkan dipersilahkan, masing-masing author bisa mengedit artikelnya masing-masing. Tinggal klik update data. Kemudian untuk proceeding, proceeding ini tidak jauh berbeda dengan jurnal tadi, karena pada dasarnya formnya serupa, sama mengisi nama proceeding, penulis utamanya siapa, penulis pertamanya siapa, judulnya apa. Nah, untuk ISSN jika proceedingnya adalah proceeding single proceeding, disebut single proceeding karena apa? Dia terjadi hanya satu kali dan tidak ada lanjutannya lagi, maka biasanya jurnal proceeding itu adalah proceeding yang memiliki ISBN. Tidak masalah, silahkan masukkan saja nomor ISBN-nya di sini, walaupun di sini tulisannya adalah ISSN. Ini karena pada aplikasi ini
masih dalam proses pengembangan atau dalam versi beta, sehingga masih ada beberapa poin yang belum berjalan atau tampil dengan seharusnya. Volume dan nomor, kalau misalkan tidak ada, silahkan klik strip saja. Tanggal terbitnya ini pasti ada, silahkan ditentukan. URL artikel ini jika proceedingnya online, jika tidak diisi dengan strip. Nah, ini tulis saja belum terakreditasi karena proceeding tidak ada akreditasinya. Nah, yang bisa kita isikan untuk proceeding adalah tingkatan. Apakah itu nasional, internasional, atau internasional verifikasi. Nah, nasional ini biasanya conference nasional atau seminar nasional. Internasional yang biasa ini adalah internasional yang umum. Internasional bereputasi ini adalah internasional yang proceeding yang terbit dan terindeks, baik itu Scopus, Web of Science, atau yang setingkat. Selain itu dia masih ke golongan internasional biasa. Jika sudah, maka tinggal klik save. Nah, ini untuk contoh penulisannya. Nah, untuk proceeding, jika author lebih dari satu, maka tinggal masukkan saja satu dulu. Ini sistem conteng, jadi akan ada lebih dari satu, tetapi tidak bisa menambahkan memang yang penulis di luar dari dosen. Tinggal klik save, maka data akan masuk ke data proceeding. Nah, untuk jurnal dan proceeding caranya kurang lebih sama. Yang berbeda adalah pada saat pengisian untuk kolom buku. Nah, untuk kolom buku sama, tambahkan saja datanya, judul bukunya. Untuk author masih sama, sistem conteng. Silahkan conteng saja. Nah, ini penerbitnya. Misalkan kita coba pakai penerbit kampus sendiri. ISBN-nya. Isikan tanggal terbit. URL jika ini adalah buku yang memiliki website resmi dan URL bukunya ada. Nah, sekalian informasi tambahan, untuk buku di kampus kita itu tampil secara online sehingga URL-nya bisa ditemukan. Untuk sebagai contoh, nah untuk seperti ini bisa dijadikan contoh, misalkan buku yang ini URL-nya ada. Hanya beberapa penerbit yang menyediakan URL seperti ini, sehingga dalam proses penulisan input data buku, ini bisa dikosongkan atau diganti dengan strip. Nah, penerbitnya ini tingkat apa sih? Umumnya memang tingkat nasional. Silakan kemudian dilakukan save. Nah, bukunya sudah masuk ke bagian data dari buku. Nah, yang terakhir, untuk data laporan HKI, silahkan klik pilih dulu jenis HKI apa yang ingin diinput. Memang pada umumnya kita banyak memiliki yang di bagian sini, tapi siapa tahu mungkin ada yang memiliki pattern sederhana dan yang lain-lain. Untuk melihat semua bisa diklik link list semua HKI, tapi jika untuk input data, silahkan jenis HKI apa yang ingin diinputkan. Kita klik dulu untuk hak kita. Nah, ini sudah ada beberapa memang yang melakukan input terhadap haki-hakinya. Tinggal klik tambah data. Ini adalah judul HKI-nya. Nomor sertifikat ini bisa diambil pada sertifikatnya langsung. Silakan saja dicek sertifikat masing-masing. Jenis HKI-nya apa? Ada pilihan di sini, silakan disesuaikan. Kalau sertifikat HKI yang umum biasa adalah ini.
Nah, ciptaannya ini apa? Ini sudah disesuaikan klasifikasinya berdasarkan pada DJKI. Jadi silakan diikuti saja jenisnya masuk ke tergolong apa. Tanggal terbit ini adalah tanggal terbit sertifikat HKI, karena di dalam sertifikat HKI itu kan ada beberapa tanggalan tuh, tanggal diumumkan, kemudian tanggal diciptakannya kapan, tanggal diusulkannya kapan. Nah, yang dimasukkan di sini adalah tanggal terbit dari sertifikatnya. Ini seperti biasa, ada sedikit kesalahan saja dalam sistem. Tahunnya ini tahun terbit HKI. Nah, kemudian URL HKI ini jika dia usulannya berdasarkan pada website dia e-hak cipta, ini ada URL-nya biasanya. Nah, silakan saja masukkan URL-nya di bagian sini. Untuk siapa penciptanya sama, ini masih sistem conteng. Silakan dipilih berapa banyak sih yang mengisikan hak cipta. Tapi perlu diingat tetap untuk pengisian penulis atau pemilik HKI itu tetap hanya pada yang terdaftar di portal P3M, dalam hal ini adalah dosen. Jika HKI ini ada nama mahasiswa di dalamnya, maka yang untuk memperlihatkannya nanti adalah berdasarkan link dari URL HKI. Yang tertulis di sistem hanya pada yang berstatus sebagai dosen dan ada NIDN serta terdaftar di dalam portal P3M. Jika telah selesai, silahkan klik save. Nah, maka data HKI akan masuk ke bagian sini. Secara umum untuk penginputan seperti itu. Nah, jika ada masalah pada akun, silahkan klik pada bagian account, kemudian profil. Masih diizinkan di sini melakukan pendaftaran dengan email Gmail jika masih belum memiliki email ACID. Tapi diharapkan jika telah mendapatkan email ACID, silahkan masuk akun masing-masing, klik profile, kemudian update data dengan mengganti email yang ada di bagian sini. Kemudian juga jika ada perubahan jabatan fungsional setelah melakukan studi atau lulus studi lanjutan, silahkan sesuaikan ganti pada bagian jabatan fungsional. Kemudian pendidikannya juga bisa diganti. Ini disesuaikan saja, jadi tolong ketika ada perkembangan mohon dilakukan update data pada portal P3M. Nah, ID Scholar ini pada dasarnya ketika awal mendaftar awal mendaftar portal P3M itu menjadi syarat utama untuk mendaftarkan portal P3M. Maka diharapkan untuk membuat dulu ID Scholar. Nah, ID Sinta ini tidak menjadi yang wajib, jadi jika mendaftarkan dalam usulan portal P3M di Google Form, ini dikosongkan saja jika tidak memiliki ID Sinta. Tetapi jika telah memiliki ID Sinta, diharapkan ketika login, tolong diupdate pada bagian portal P3M-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah upload foto masing-masing akun. Foto yang digunakan adalah jenis pas foto, seperti pada ID card. Jadi silahkan upload foto masing-masing sesuai dengan akunnya masing-masing. Jika telah selesai, maka tinggal klik update data. Nah, di sini yang diperlihatkan adalah hak akses masing-masing akun. Nah, ini khususnya adalah sebagai dosen, jadi nanti kelihatan. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti akan hanya yes di bagian dosen. Jika telah selesai, tinggal klik update data. Jika ingin melakukan perubahan password, silahkan pilih account, kemudian klik ganti password. Akan tetapi disarankan untuk tidak melakukan penggantian password dulu, karena yang pertama sistem ini masih dalam versi beta sehingga belum sempurna betul. Akan dikhawatirkan ada error, tapi jika pun mau mengganti silakan lakukan penggantian saja, tidak masalah. Tapi jika terjadi error silakan laporkan ke FP2 untuk dilakukan reset password. Jika sudah selesai, silakan jika tidak dapat lagi tombol logout ada di sini. Ini untuk penginputan data penelitian mandiri, pengabdian mandiri maupun data-data publikasi ilmiah dosen lingkungan UM Banjarmasin. Sebelum itu dilihatkan dulu preview agar meyakinkan bahwa pengabdian masyarakat datanya juga sama. Tidak ada perbedaan, seluruhnya sama, sehingga saya rasa tidak perlu dijelaskan ulang bagaimana cara penginputannya. Bidang kajiannya juga sama, dan tanggal usulannya, timestamp-nya juga sama. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Saya kira cukup untuk penjelasannya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Pak Denny, satu kali lagi Pak Denny. Ya, silahkan Bu. Untuk ini misalnya ada penelitian itu yang judulnya sama dengan publikasinya. Apakah itu dibolehkan atau tidak, Pak? Apakah itu nanti jadi masalah maksudnya atau tidak? Itu saja Bu. Oke, langsung saja saya coba jawab. Terkait dengan judul penelitian yang sama dengan publikasi ilmiah, portal P3IM ini kan sebagaimana dengan yang disebutkan di awal, tujuannya adalah mengumpulkan database dari kegiatan P3M dosen. Nah, pada dasarnya kan publikasi ilmiah itu adalah bentuk dari publikasi penelitian kita atau pengabdian kita yang kita lakukan sebagai bukti dari Tridharma. Nah, jika terjadi kesamaan judul, tidak akan ada masalah. Toh kita tahu bahwa itu memang karya kita sendiri. Jadi bukan produk plagiasi. Kalau memang datanya tidak dipisah-pisah, kemudian dalam satu penelitian itu hanya ada satu publikasi ilmiah saja, tidak akan ada masalah jika judulnya sama baik itu di jurnal maupun di laporan penelitian atau pengabdian masyarakat itu. Jadi nggak masalah Bu intinya. Ya, siap. Terima kasih Pak Denny. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan lagi? Untuk penelitian dan pengabdian mandiri itu memang dananya harus dituliskan ya Pak Denny? Ini berdasarkan pada ketentuan bahwa kita ingin melihat seberapa besar penggunaan dana di setiap penelitian, Bu. Jadi tidak perlu detail, makanya tidak perlu diupload SPTB-nya. Yang penting kita tahu estimasi kasarnya itu penelitian menghabiskan berapa dana gitu, Bu. Jadi hanya perkiraan saja sebenarnya. Makanya karena itu juga di template usulan proposal ataupun di laporan pun kan ada kolom untuk dananya. Nah, ini hanya sebagai pendataan saja bahwa dosen untuk melakukan kegiatan P2M mandiri itu pun memerlukan dana dari si dosen sendiri agar kita bisa melihat, oh ini segini loh habisnya, walaupun ini penelitian mandiri. Hanya pendataan saja Bu sifatnya. Tapi tetap harus diisi. Oke, siap-siap. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Sambil menunggu yang ingin bertanya, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, cara-cara penggunaan portal P3M di luar dari forum sosialisasi ini nanti akan ada di-upload di channel YouTube LP2M sendiri. Nah, justru tutorial-tutorialnya akan ada per sekat, jadi tidak sepanjang ini untuk tutorialnya. Misalkan cara upload usulan penelitian itu satu video tutorial, jadi agak lebih mudah agar tidak menonton terlalu panjang, karena lumayan juga nanti kuotanya pasti perhitungannya jika itu digabung semua proses jadi satu. Maka tahap-tahap video tutorialnya nanti akan diupload per skema kegiatan dari portal P3M. Jadi misal penelitian nih ada usul penelitian, monitoring evaluasi, laporan akhir, sampai ke riwayat, ini akan ada kurang lebih 4 video tutorial. Sehingga Bapak Ibu sekalian untuk melihat panduannya tidak perlu melihat semua keseluruhan, hanya tinggal memilih video mana sih yang diperlukan, begitu kira-kira. Ini mau dilihatkan, semoga jaringannya bagus. Nah, ini channel resmi LP2M, jadi silahkan di like dan subscribe agar dapat mendapatkan informasi terkait LP2M, yang baik itu acara-acara kegiatan yang telah dilaksanakan maupun video-video tutorial tadi. Videonya masih disiapkan untuk tutorial,
nanti silahkan dicek saja, sudah mulai ada beberapa, tinggal upload saja lagi terkait dengan video-videonya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini saya kebetulan dapat direct message di pesan Zoom. Ada yang menanyakan bahwa bagaimana mendapatkan username dan password dari portal P3M. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal, Google Form-nya untuk registrasi atau permohonan akun portal P3M sudah ada di grup pegawai UM Banjarmasin. Tadi pagi kebetulan kami share. Silahkan yang belum memiliki akun untuk isi form itu. Kemudian insya Allah 2x24 jam paling lama akun itu akan dikirimkan ke email masing-masing menggunakan email yang email resmi ACID jika ada. Jika tidak ada, maka pada data yang kami temukan itulah email yang akan kami kirimi email akun masing-masing. Gitu kira-kira. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin masih bingung? Silahkan ditanyakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Denny. Waalaikumsalam. Ya Pak, silahkan. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apa keuntungan daripada dosen ya untuk masukan ini ya? Kemudian kaitannya dengan BKD ya, apakah sister dan lain sebagainya, seperti apa ini nanti? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terkait dengan kepentingan dari penggunaan portal P3M bagi dosen, tentunya yang paling utama di sini karena portal P3M tujuan utamanya sebenarnya adalah media sistem informasi untuk pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, aktivitas pengusulan hibah pendanaan dari universitas itu menggunakan sistem ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengusul hibah bersaing yang akan diberikan dengan dana universitas, tidak akan bisa di luar dari sistem ini. Maka harus memiliki akun dari ini untuk bisa mengusulkan dan ikut pada seleksi hibah bersaing pendanaan, baik itu pendanaan penelitian maupun pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di luar dari itu, kebutuhan dari masing-masing dosen, yang pertama adalah kebutuhan untuk universitas dulu. Karena kita dosen wajib melakukan tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, portal P3M ini adalah pusat data pelaporan hasil kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen ke universitas. Dalam hal ini di bawah atau dikelola oleh LP2M. Jadi ini adalah kewajiban bagi dosen untuk melaporkan kegiatannya agar seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan UM Banjarmasin itu terarsip dengan baik sebagai data universitas. Nah, tujuan lebih jauhnya tentu kayak universitas memerlukan, kita belak-belakan saja ya, kita memerlukan akreditasi bagi program studi dan tingkat universitas. Nah, portal P3M adalah medianya. Salah satu poin penilaian akreditasi adalah proses kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat menggunakan sistem informasi. Sehingga nantinya ketika memerlukan data penelitian dan pengabdian masyarakat, silahkan mengakses portal P3M untuk keperluan akreditasi. Selebihnya untuk keperluan pribadi dari dosen, salah satunya adalah kita bisa melakukan pengarsipan database penelitian dan pengabdian masyarakat kita di dalam portal P3M. Sehingga data kita nggak kemana-mana gitu Pak, profilnya ngumpul di sini. Begitu kira-kira Pak, terima kasih. Begini Pak Denny ya, apakah ini bisa langsung akses nanti? Ya datanya kan udah terkumpul di sini nih. Apakah kita langsung bisa akses nanti dari data ini kan ke tempat lain, maksud saya supaya kita
tidak bikin lagi, yang dibikin itu bisa menunjang, misalkan kita pelaporan BKD dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi apakah sampai ke sana gitu kan? Apakah hanya sekedar untuk keperluan LP2M saja gitu loh? Jadi kita kan kalau bisa kan kita juga ada sesuatu yang bisa kita ambil dari sini Pak. Terima kasih. Kalau disebut untuk keperluan LP2M saja itu saya rasa kurang tepat Pak. Kalau bahasanya keperluan LP2M berarti ini adalah kebutuhan data dari LP2M. Sedangkan portal P3M ini pada dasarnya adalah kebutuhan dosen untuk mengusulkan dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya ulangi lagi di situ. Terkait dengan yang Bapak sebutkan tadi untuk keperluan BKD dan segala macam, itu disebut dengan integrasi data. Nah, sistem dari ini memang tidak terkoneksi satu sama lain. Misalkan kayak sister itu sistemnya di bawah dari kementerian. Nah, tidak mungkin kita bikin koneksi ke kementerian. Yang ada adalah ini terkait untuk kalau mau pelaporan BKD internal bisa saja harvesting data dari, bisa langsung buka sistem dari punya kita Pak. Artinya tetap dibuka dulu. Nah, silakan diambil data yang diperlukan. Begitu Pak kira-kira. Baik Pak, terima kasih. Saya tidak ini mohon maaf saya tidak ceplosan tapi LP2M-nya maksud saya relap tadi Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Pak Denny. Ya, silahkan Bu. Oke, ini berarti kalau untuk yang ke depan, misalnya kita ingin minta surat tugas penelitian untuk penelitian yang kita kerjakan, apakah kita harus menggunakan portal ini atau bisa langsung ke tempat Bu Dewi seperti biasa? Baik, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Nah, terkait dengan aturan tersebut, ini sudah mulai disusun aturannya, karena memang kita di LP2M sesuai dengan aturan yang tercantum untuk sinkronisasi aturan di universitas, semua sudah mulai diketatkan berdasarkan SOP yang berlaku, Bu. Sehingga pengusulan itu tidak lagi dapat dilakukan secara langsung. Nah, ini masih penyesuaian data, jadi mungkin nanti bisa dijelaskan, mungkin ditanyakan ke Ibu Dewi langsung, apakah dalam proses masa-masa penyesuaian ini masih bisa, tapi pada dasarnya aturan yang berlaku sekarang adalah pengusulan melalui portal P3M. Sehingga bagi yang ingin mengusulkan surat tugas pada dasarnya tidak bisa lagi back time atau mengambil waktu ke belakang. Karena dengan sistem ini waktunya terkunci, sehingga ketika benar-benar mau melakukan penelitian harus sudah langsung mengusulkan ke LP2M agar proses administrasi berjalan dengan seharusnya sehingga pencatatan bisa dilakukan dengan baik. Ya, intinya adalah pengusulan menggunakan portal P3M secara SOP yang diberlakukan. Tinggal penyesuaiannya saja lagi untuk mengetatkan betul aturan ini. Begitu, Bu. Ya, siapa? Ada lagi yang ditanyakan, mengingat ini sudah jam 14.34. Kalau memang masih ada, dipersilahkan. Kita masih punya waktu kurang lebih tidak sampai 30 menit jika ini masih ada yang didiskusikan. Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir. Kalau tidak salah linknya sudah ada dibagikan ya di chat room. Silahkan diisi bagi yang belum mengisi daftar hadirnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian?
Jika tidak ada, untuk mempersingkat waktu nanti akan kami tutup acara ini. Tapi jika ada, masih ada, silakan untuk segera bertanya. Oke, jika tidak ada lagi, karena belum tidak ada respon yang sampai sekarang saya tunggu, langsung saja. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Silahkan nanti akan ada dibagikan video-video tutorialnya di YouTube P2M, serta akan diumumkan juga di grup pegawai UM Banjarmasin. Saya kira itu saja cukup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara sosialisasi hari ini. Semoga sistem portal P3M ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya kira cukup, karena tidak terlalu resmi, langsung saya tutup saja. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon untuk ini kita foto dokumentasi dulu. Mohon dihidupkan akun kameranya masing-masing. Baik, 1, 2, 3. Ini untuk halaman 1, berikutnya halaman 2. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir halaman 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti jika ada kendala silakan saja berkontak dengan LP2M terkait dengan pengusulan atau cara input datanya atau lihat tutorial dan panduan-panduan. Demikian saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.